juga ke Drive, soalnya Mas Bintang mau ambil terus mau diupload juga di YouTube. Ya nanti sampean ya, saya nggak tahu caranya. Pokoknya Oke. sampean nanti, saya cuma minjemin akunnya aja. Oke, Tapi siap, nggak siap. enak kalau IG tuh dia 1 jam kurang. Udah mulai ini Ya, loh. bisa lah, bismillah. Yang penting ngomongnya cepet lah. Aja Udah. Udah mulai Mas. Ayo. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa nasyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadbir wa nafwa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassul kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khair ibtigha amradatillahi wa qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara pengajian PCN Maroko. Semoga dengan pengajian ini di dalam bulan yang penuh berkah ini kita mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jalan gak nih? Jalan Mas. Nah, Ini lagi diketikkan. Terus Mas. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu kitab ulama besar negeri Maghribi. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Beliau salah seorang ulama pakar akidah ya. Jadi kitab yang akan kita kaji kali ini adalah kitab Ummul Barohin. Udah belum? Alasan mengapa saya memilih mengkaji kitab ini, ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, kitab ini adalah kitab yang pernah saya mengkaji sampai khatam bersama dengan guru saya sendiri. Beliau adalah Syekh Dr. Khadi Zahri. Beliau salah seorang ulama yang sangat pakar di bidang akidah dan ilmu kalam. Beliau juga banyak menelurkan karya, yang mana karya-karya itu dalam kacamata bahisin itu sangat tinggi nilainya, sangat ilmiah. Butuh headset. Biar suaranya Apalagi yang terbaru ya, karya yang terbaru itu Biar ada namanya min ilmil kalam ila fiqhil kalam. Jadi headset Bluetooth. pendekatan beliau berusaha mencari ada pendekatan tentang ilmu akidah atau ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Karena nanti kita akan bahas kaitannya ilmu tauhid ini sangat berkaitan pada ilmu-ilmu, seluruh ilmu ya, cabang ilmu. Nanti kita akan bahas di mabadi asyrahnya. Karena setiap ilmu itu pasti ada namanya mabadi asyrah, 10 prinsip dasar yang menggambarkan tujuan atau isi dari suatu fan ilmu ya. Jadi alhamdulillah, ini mana sih orang-orangnya? Yang ngaji mana? Banyak nonton. Oh, udah. Headset jenengan. Yang kedua, mengapa saya memilih kitab ini? Karena pembahasan ilmu kalam itu atau ilmu tauhid itu tidak hanya sebatas pembahasan Ada Gus. mengenai Yang bunda. sifat Tuhan atau sifat Nabi dan sebagainya, tapi di situ juga ada membahas sedikit pembahasan filsafat. Makanya nanti ilmu kalam itu pada masa mutaakhir itu sudah bercampur dengan pembahasan filsafat ya. Seperti nanti apa itu jauhar, apa itu arad aksiden, kalau bahasa Indonesia aksiden, jauhar itu substansi. Nanti akan ada kita temukan pembahasan seperti itu ya. Kemudian juga ilmu tauhid ini atau ilmu kalam ini ya menggugah pemikiran seseorang ya, mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk bagaimana berdalil, menemukan sebuah argumen yang kuat. Ini gimana? Ini
Iya. Jadi argumen yang kuat ya, argumen yang kuat untuk menetapkan bukti-bukti atau meneguhkan akidah. Nanti kita akan bahas definisi itu. Jadi itulah diantara mengapa saya memilih kitab Ummul Barohin ini sebagai kitab yang perlu untuk dikaji ya. Sebelum kita membaca atau membahas ilmu akidah ini, alangkah baiknya kita mengenal sosok pengarangnya. Siapa sih pengarang Ummul Barohin ini? Atau bahasa lain Ummul Barohin atau nama lain dari Ummul Barohin itu namanya Aqidah Sughra. Ya, jadi kita alangkah baiknya mengenal pengarangnya. Saya bacakan sedikit sirah dzatiyah beliau atau sirah Imam Sanusi. Imam Sanusi ini bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Beliau termasuk ulama besar, ulama Jazair, lahir di kota Tilimsani, Jazair. Beliau sangat pakar atau menekuni berbagai bidang ilmu. Bisa disebut beliau sebagai mutafannin, ulama yang banyak menguasai berbagai cabang ilmu. Makanya diantaranya karyanya itu ada dalam bidang hadis, ada dalam bidang fikih, ada dalam bidang tasawuf juga. Tidak hanya ilmu kalam. Jadi ada orang-orang yang memandang bahwa orang yang mempelajari ilmu kalam, orang yang mempelajari ilmu tauhid itulah orang yang telah melakukan bid'ah. Menurut hemat saya itu sangat tidak benar klaim seperti itu ya. Sebab Imam Sanusi sendiri, kita lihat sosok Imam Sanusi ya, beliau tidak hanya pakar di dalam bidang ilmu kalam, tetapi beliau juga pakar di bidang ilmu hadis. Padahal kan ilmu hadis dengan ilmu kalam itu kadang-kadang berseberangan, sangat berseberangan. Jadi bukti Imam Sanusi bahwa beliau ihtimam juga dengan ilmu hadis, dengan hadis ya. Ada salah satu karangan yang beliau karang itu namanya Mukammilu Ikmalil Ikmal fi syarhi Sahih Muslim. Jadi Ikmalul Ikmal itu adalah syarahnya atau mukhtasarnya Imam Qadiyat kepada syarah Muslim. Kemudian disempurnakan lagi atau diberi catatan atau diberi diringkas ya. Namanya Mukammilu Ikmal, Ikmalil Ikmal. Jadi itu bukti bahwa Imam Sanusi ini sangat perhatiannya sangat memahami betul ilmu hadis, memahami betul apa itu hadis. Jadi makanya nanti saya pernah baca ada sebuah tesis atau disertasi ya kalau nggak salah itu judulnya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi wa juhudu fi khidmatil hadis an-nabawi. Jadi melihat sosok Imam Sanusi dalam kacamata hadis. Padahal kan yang kita kenal selama ini Imam Sanusi itu sebagai hanya pakar di dalam akidah. Ternyata tidak. Jadi salah besar orang yang mengatakan yang anti terhadap ilmu kalam atau ilmu tauhid itu bahwa orang yang memahami itu adalah orang yang anti terhadap hadis. Tidak. Buktinya Imam Sanusi itu pakar dalam hadis, juga pakar dalam ilmu kalam. Jadi tidak ada benturan di situ. Beliau lahir di Tilimsan ya, dan wafat di sana nanti di Jazair. Semoga kita bisa berziarah ya makamnya beliau. Karena memang karya-karyanya sangat banyak dan di Indonesia tidak hanya di Maghribi ya, di seluruh Nusantara kitabnya beliau selalu dikaji dan selalu dibaca sehingga menjadi dasar pelajaran atau kajian ilmu tauhid, ilmu akidah. Nanti kita akan kaji lagi tentang mabadi asyrah, mengapa ilmu ini disebut ilmu tauhid atau mengapa ilmu ini disebut ilmu kalam. Ada namanya berbagai banyak sekali ya, tidak hanya satu. Kemudian juga beliau berguru kepada para ulama ya, banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan ya karena sangat banyak sekali, dan juga memiliki murid yang sangat banyak.
dan juga beliau sangat berakhlakul karimah ya. Tidak hanya dalam ucapan-ucapan beliau, tetapi dalam prakteknya, dalam af'alnya. Bahkan suatu ketika pernah ada yang menceritakan muridnya itu namanya Al-Malali ya, kalau nggak salah Al-Malali, itu beliau bahwa Imam Sanusi ketika berjalan, ketika ada hewan lewat ya atau semut lewat, beliau tidak berani tidak mau menginjak atau membunuh hewan itu, karena memang beliau mengamalkan hadis irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Jadi kasih sayanglah kepada seluruh orang yang ada di bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi, maka nanti engkau akan dikasih sayangi oleh penduduk langit. Jadi beliau sangat memberi kasih sayang terhadap makhluk lain, tidak hanya manusia ya, pada seluruh lingkungannya. Kemudian beliau juga mudawamatu zikir ya, sangat kuat ibadahnya, sangat kuat zikirnya. Makanya nanti kita akan baca nanti dalam akhir kitab Ummul Barohin itu beliau sempat berpesan kepada kepada para pembaca ya, para muridnya, dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna wa ahibbatana indal mauti natiqina bi kalimati syahadati alimina biha. Beliau berdoa bahwa semoga Allah SWT menjadikan saya dan seluruh orang-orang yang saya sayangi, keluarganya atau semua murid-muridnya, ketika meninggal, ketika sakaratul maut, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga alimina biha. Jadi ini yang beliau yang perlu yang menarik ya, tidak hanya mengucapkan tetapi alimina biha, mengetahui isi dari kata kalimat tauhid itu. Sekarang kan banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan ada yang menganggap pembela ilmu tauhid. Sekarang banyak yang paling getol itu kan Hizbut Tahrir ya. Kalau Hizbut Tahrir itu kan syiarnya la ilaha illallah. Tapi apakah mereka paham maksud dari kata la ilaha illallah? Apakah mereka memahami sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah? Jadi tidak hanya berkata, mampu mengucapkan, tetapi juga ia memahami betul dengan sepenuh keyakinannya. Itu yang dimaksud hadis Nabi ya. Jadi ada beberapa hadis Nabi, ada hadis Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhirul kalami ya, man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada juga hadis yang mengatakan man alima, kalau nggak salah ya, walau alam, jadi mengetahui juga la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua hadis itu, menjamukan. Jadi tidak hanya mengucapkan tetapi juga mengetahui maknanya. Jadi di sini yang dimaksud dengan oleh Imam Sanusi, nanti akidah ini atau ilmu tauhid ini akan bermuara pada dua kalimat syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kemudian Imam Sanusi ini melahirkan banyak karya juga diantaranya yang paling monumental ini adalah kitab Ummul Barohin. Dan pendekatan beliau adalah dalam kitab ini pendekatannya akliyah, rasional. Jadi ada beberapa ulama ya, yang menulis kitab akidah atau ilmu tauhid terbagi menjadi 3 pendekatan. Pertama, pendekatan rasional atau akliyah. Seperti contoh ya Imam Sanusi, diantaranya adalah tokohnya itu Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Kemudian Imam Ghazali juga. Yang kedua ada juga ulama tauhid menulis akidah dalam pendekatan hadis atau athar. Diantaranya itu Imam Baihaqi, Imam Bukhari. Kalau Imam Baihaqi itu dalam kitabnya namanya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, atau kitabnya juga namanya Al-Asma wa Sifat. Itu beliau menjelaskan ilmu tauhid tapi menggunakan pendekatan athar, lebih banyak menggunakan dalil-dalil naklinya, dalil-dalil sam'inya.
Kemudian ada juga ulama yang menulis akidah tapi pendekatannya tasawuf, ya. Pendekatan tasawuf, ahlul ma'rifah, al-wijdan, seperti siapa? Seperti Imam Ibnu Athaillah, Imam Qushairi, ya, Imam Qushairi dan seterusnya. Imam Abu Nu'aim al-Asfahani juga termasuk ulama tasawuf yang pendekatannya adalah pendekatan tasawuf akidahnya. Makanya kita kenal ya, ada salah satu doa yang sangat bagus atau yang yang dilantunkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Jadi kamu jangan salah tahu Imam Ibnu Athaillah ya. Jadi orang-orang tasawuf itu tidak mengenal Tuhan tidak melalui atau tidak menggunakan pendekatan akli, rasional atau pendekatan nakli, tapi beliau berdasarkan ahlul wijdan, hati, fitrah. Makanya kan ada statement yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini apa lagi? Jadi doanya itu seperti ini. Ilahi kaifa yustadalu alaika bima huwa wujuduhu mustaqirun ilaika. Allah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin orang-orang mencari dalil dari sesuatu yang wujudnya itu sebenarnya butuh kepada Engkau. Jadi ngapain kita mencari-cari dalil-dalil, 1000 dalil untuk membuktikan bahwa Allah itu ada atau wujud Allah itu ada. Jadi ulama tasawuf itu tidak memerlukan seperti itu. Ilahi mata ghibta hatta tahtaju ila dalilin yuwassilu ilaih. Wahai Tuhan, sejak kapan Engkau tidak ada sehingga kita butuh dalil, butuh bukti untuk sampai kepada Engkau. Jadi pendekatan ulama tasawuf seperti itu. Tidak melihat, tidak menekankan pada dalil rasional ya. Allah karim. Lalu jadi ada walhasil tiga kelompok tadi, diantaranya adalah pendekatan akal, pendekatan akli dan al-wijdan. Allah karim. Tetapi kalau kita lihat mana yang lebih cocok, tiga pendekatan ini bagi kita yang orang awam, karena tidak semua orang-orang kita, termasuk saya ya, apalagi seperti mereka, apalagi orang yang ahli tasawuf, langsung mengenal Tuhannya. Seperti siapa? Tidak bisa dipraktekkan untuk atau diterapkan untuk semua orang. Jadi pendekatan yang paling pas adalah pendekatan rasional, juga tanpa memalingkan, juga tanpa menghiraukan juga kepada nakli juga. Karena sebab gini, ketika seseorang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tidak mungkin dia menggunakan atau sulit kita menggunakan dalil orang-orang tasawuf tadi. Apa itu? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Karena setiap fitrah orang itu berbeda. Ketika kita menggunakan dalil fitrah manusia, itu fitrah orang tidak semua sama, berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk kita mencari bukti bahwa Tuhan itu ada. Kemudian kalau pendekatan nakli, kalau kita menggunakan pendekatan nakli langsung, itu nanti akan terjadi ad-daur atau tasalsul ya. Daur itu artinya berputar. Sebab begini kata Syekh Said Faudah, salah seorang ulama pakar dalam bidang akidah juga. Beliau ulama Yordan, namanya Dr. Said Faudah. Ya. Yang saya tahu ya. Jadi beliau mengatakan tidak mungkin kita beristidlalkan dengan nakli membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya Tuhan sendiri tidak akan percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Artinya ketika kita menyampaikan bahwa dalil Tuhan itu dari Al-Quran, dari Sunnah, bagaimana mungkin mereka percaya Al-Quran itu sendiri, sedangkan
mereka tidak percaya pada Tuhan itu Tuhan itu. Jadi karena Al-Quran itu dari Tuhan, tidak mungkin kan beristidlalkan dengan Al-Quran. Nanti akan daur, nanti akan berputar di situ saja. Oleh karena itu, pendekatan yang paling pas adalah pendekatan akli atau rasional. Makanya Imam Sanusi dalam kitabnya Ummul Barohin menggunakan pendekatan rasional, akli, mantikiyah. Nanti kita akan menjumpai dalil-dalil mantik, dalil-dalil rasional menggunakan muqaddimah al-mantiqiyah. Makanya sangat beruntung ya orang-orang yang sudah memahami betul atau memiliki dasar dalam ilmu logika, ilmu mantik, mengetahui bahwa argumen-argumen ulama mutakalimin yang disampaikan itu sangat menggugah pikiran kita. Jadi begitulah kira-kira mengapa Imam Sanusi menggunakan pendekatan akliyah. Jadi satu-satunya diantaranya tadi karena memang tidak mungkin kita beristidlalkan nakli, karena nakli itu sendiri orang ateis sendiri ya, misalkan orang ateis sendiri yang tidak mempercayai agama tidak mungkin percaya kepada Al-Quran karena mereka tidak mempercayai Tuhan. Jadi yang pas adalah pendekatan akli, karena kita semua memiliki akal ya. Ada yang nggak punya akal berarti bukan manusia berarti. Jadi itulah gunanya akal, kita diberikan oleh Allah SWT akal agar kita berpikir. Makanya kan dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menunjukkan penggunaan akal, an-nazar. Nanti kita akan bahas nazar itu, nanti ada khilaf di situ. Kemudian Dari awal masih bacanya? Iya dari awal dong. Tapi sebelum, intinya mungkin hari ini saja atau sampai besok itu saya akan membahas mabadi ya, belum masuk ke kitab. Jadi tenang saja ya bagi yang belum ikut itu nanti bisa ikut setelah membahas tentang mabadi asyra ini ya. Jadi Kapan? Iya. Ya mungkin besok mungkin ya. Besok. Sekarang aja. Gak bisa. Ini kita bahas dulu mabadinya. Kemudian Imam Sanusi ini terakhir Imam Sanusi ketika beliau ada cerita Imam Sanusi ketika beliau wafat, pesan beliau ketika sakaratul maut akan meninggal itu, beliau berpesan kepada saudaranya atau anak-anaknya ya. Kemudian anaknya ini menangis karena khawatir akan ditinggal oleh ayahnya. Apa pesan beliau? Tamshi, pesan kata anaknya ya, tamshi wa tatrukuni. Kamu akan pergi dan meninggalkanku. Wahai ayah, kamu akan pergi dan meninggalkanku di dunia ini. Lalu apa ayahnya menjawab? Ayahnya menjawab, "La, insyaallah majma'una fil jannah." Tidak wahai anakku, insyaallah pertemuan kita kelak akan ada di surga. Jadi beliau seolah-olah ketika sakaratul maut memberikan ketenangan, memberikan pesan terhadap anaknya agar yakin bahwa kalau di akhirat nanti beliau akan bertemu dengan keluarganya juga. Insyaallah majma'una fil jannah. Itu kata beliau. Jadi kalau kita lihat dari cerita ini, sangat Imam Sanusi itu sangat yakin dengan keimanannya, karena memang modal seseorang muslim adalah keimanan yang kuat. Karena kalau sudah iman kuat, itu adalah sebagai tolak ukur dasar amal kita akan diterima. Karena tidak mungkin seseorang yang beramal banyak tetapi pandangan dia terhadap Tuhan itu bahwa Tuhan itu memiliki tangan, bahwa Tuhan itu seperti manusia memiliki jasad dan lain-lainnya, pandangan seperti itu, maka amal kita juga tidak akan diterima, karena tasawur kita, pandangan kita, keyakinan kita terhadap Tuhan itu tidak benar. Jadi inilah yang ditekankan oleh Imam Sanusi, dan juga ketika pada zamannya Imam Sanusi itu banyak sekali fitnah, sehingga beliau
dalam kitab Al-Aqidah Al-Kubronya, beliau mewajibkan semua orang tuh harus nazar, harus mau berpikir, mencari dalil agar mereka mampu sendiri untuk beristidlal bahwa tentang wujudnya Tuhan. Jadi seperti itu kurang lebihnya sirah dzatiyahnya Imam Sanusi. Kemudian mengapa Ummul Barohin ini menjadi kitab yang sangat sangat banyak yang mengapresiasi, sangat banyak yang mengkaji, sangat banyak yang mensyarahkan ya. Mungkin saya akan bercerita sedikit, udah berapa menit lagi? Ada waktunya? 30 menit lagi. 30 menit lagi. Dulu ketika saya capek megang ini. Apa? Dikalungkan saja. Kalungkan. Bisa. Nah, ya udah gitu. Bisa. Kedengeran? Kedengaran. Jadi dulu sejak zaman Rasulullah kita bercerita sebelum mengapa kitab ini menjadi populer itu saya cerita sedikit. Ketika zaman Rasulullah bahwa para sahabat itu tidak khilaf, tidak ada pertentangan di dalam masalah akidah ya. Karena memang para sahabat itu ketika menemukan suatu masalah atau menemukan suatu yang membingungkan langsung bertanya kepada Rasulullah, sehingga pada zaman itu tidak terjadi timbul fitnah dalam masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian pada masa selanjutnya, terutama pada masa khalifah ketiga dan keempat, yaitu Sayyidina Utsman dan Ali bin Abi Thalib, mulai muncul fitnah-fitnah. Atau jauh sebelum itu pada masa Sayyidah Aisyah juga Ibnu Abbas pernah ada satu khilaf akidah dalam masalah akidah, tetapi itu hanya masalah yang khilafnya itu khilaf muktabar, khilaf yang tidak berkaitan dengan hal-hal usul ya, seperti contoh masalah apakah Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat Tuhannya. Nah, jadi hanya sekitar berkisar situ saja masalah yang yang ada pada ketika itu sahabat, yaitu khilaf antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Aisyah tidak setuju bahwa melihat Tuhan dengan ketika itu Nabi tidak melihat Tuhannya. Sedangkan Ibnu Abbas mempercayai bahwa Nabi itu melihat Tuhannya, tetapi bila kaifin wala inhisarin. Makanya dalam Aqidatul Awam itu disebutkan apa? Robban kalau min ghairi kaifin wan hisorin, tanpa bagaimana Tuhan dia itu melihat Tuhan. Jadi tidak mentafsirkan terperincinya penjelasan tentang apakah Nabi itu melihat dengan matanya atau dengan basornya, dengan kolbunnya, itu khilaf, tidak bisa kita perincikan. Jadi itu masalah yang berkisar ketika sahabat antara Aisyah dengan Sayyidina Abbas. Khilafnya furu tidak menyebabkan kafir mengkafirkan, tidak, karena itu khilaf yang bersifat far'i. Jadi di dalam akidah itu ada juga sebenarnya khilaf furu itu, tidak hanya dalam fikih ya, tapi juga ada khilaf yang bersifat juz'i. Kemudian setelah itu zaman yang paling berkecimuk fitnah itu ketika zaman Sayyidina Ali, yang mana di situ ada perang Siffin ya, terus perang Jamal dan lain-lain. Itu banyak di situ mulai muncul firqah atau kelompok-kelompok yang mulai menyalahi akidah yang bertentangan dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi ya, seperti mulai muncul ketika itu Al-Qadariyah dan juga ada yang mengkultuskan Sayyidina Ali yang sangat berlebihan, yaitu kelompok Syiah. Nah, mulai muncul beberapa firqah seperti itu. Kemudian pada masa tabi'in
Singkat cerita ya, pada masa tabi'in ada salah seorang tabi'in yang yang sangat terkenal. Beliau bernama Hasan Basri. Hasan Basri ini manhajnya sama seperti manhajnya para sahabat, yaitu ketika ada ayat Al-Quran, beliau mempasrahkan ayat itu ke maknanya kepada Tuhan, atau dalam metode yang dikenal dalam ilmu tasawuf itu, ilmu tauhid itu adalah tafwid ya. Ada namanya ta'wil, ada namanya tafwid. Makanya dalam Jawharatul Tauhid itu kan dikatakan wa kullu nasin auhamat tashbiha awilhu au fawid warum tanziha. Jadi ketika menemukan ayat Al-Qur'an yang seolah-olah memberikan arti makna secara zahir tentang sifat-sifat Tuhan seperti yadullah fauqa aidihim ya, wajhullah, itu metodenya diantaranya menafsirkannya itu ada dengan dua cara. Pertama, mentafwidkan maknanya, seluruh maknanya itu kepada Allah. Kita tidak tahu, wallahu alam gitu. Kemudian yang kedua adalah takwil. Jadi Imam Hasan Basri memiliki banyak murid ya, banyak murid, sehingga ada salah seorang murid yang mana murid ini nanti akan memunculkan kelompok baru ya. Beliau bernama Wasil bin Atha. Beliau adalah pendiri Mu'tazilah. Ketika itu beliau duduk di majelisnya Hasan Basri, mempertanyakan persoalan masalah tuh orang yang berbuat dosa besar, apakah masuk neraka atau tidak. Imam Hasan Basri tentu menjawab tidak masuk neraka, dosa besar, selagi dia dalam bertauhid. Tetapi Wasil bin Atha tidak setuju dengan masalah itu. Kemudian juga masalah takdir manusia. Jadi manusia itu berhak menentukan takdirnya, berhak bebas dalam menentukan semuanya. Tidak ada intervensi Tuhan di situ. Nah, dua hal itu yang dilontarkan, yang disampaikan ketidaksetujuan oleh Wasil bin Atha itu oleh Hasan Basri, beliau diasingkan, disuruh keluar dari majelisnya, sehingga beliau uzlah dari majelisnya. Makanya itulah muncul penamaan kelompok Wasil bin Atha ini bernama Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya orang yang mengasingkan diri dari jumhur, karena dia mengeluarkan sesuatu yang syadz, sesuatu yang mukhalafah anil jumhur. Jadi semenjak itulah Mu'tazilah, seiring waktu Mu'tazilah itu menjadi suatu mazhab yang sangat besar ya, sehingga pada dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, mazhab Mu'tazilah dijadikan mazhab sebagai mazhab yang resmi. Sehingga ketika menjadikan mazhab yang resmi, ketika itu banyak ulama-ulama yang terasingkan, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terasingkan. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal yang pendiri mazhab Hambali. Ya, beliau ketika itu sangat banyak menerima cobaan, mihnah, ujian dari Mu'tazilah waktu itu, karena memang pemerintahannya itu mengatakan, orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, atau orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak makhluk, maka dia akan disiksa. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ini tidak meyakini, tidak bersependapat dengan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nanti kita akan bahas itu perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Kemudian Mu'tazilah ini sudah menjadi 40 tahun ya, 40 tahun lebih menjadi mazhab resmi negara dinasti Abbasiyah, sampai suatu ketika muncul salah seorang tokoh besar, pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Imam Abul Hasan Ali al-Asy'ari, pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau dididik oleh ayah tirinya ya,
kalau nggak salah ayat dirinya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai juga mazhabnya Mu'tazilah. Jadi Imam Asy'ari ini 40 tahun ya, 40 tahun bermazhabkan Mu'tazilah. Tetapi suatu ketika Imam Asy'ari ini bermimpi bertemu Rasulullah. Ketika itu ditegur oleh Rasulullah sehingga bahwa apa yang Imam Asy'ari yang saat kemarin yang diperjuangkan yaitu mazhab Mu'tazilah itu semuanya tidak benar. Semuanya tidak pas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga ketika bangun Imam Asy'ari mulai berpikir. Ketika itu beliau keluar dari rumahnya, melepas jubahnya. Artinya beliau melepas jubahnya itu melepas semua apa yang telah beliau katakan dengan mazhab Mu'tazilah. Melepas diri seraya mengatakan begini, ayuhan nas man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana u'arifu nafsi fa ana al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bari'un minal Mu'tazilah. Jadi beliau, siapa yang mengenal saya pasti sudah mengenal saya. Yang belum mengenal saya, maka saya akan memperkenalkan bahwa saya adalah Imam Asy'ari yang hari ini akan melepas semua pendapat-pendapat saya tarik kembali pendapat-pendapat saya dalam akidahnya Mu'tazilah, sehingga beliau memberanikan diri untuk keluar ke perumahan satu persatu untuk mendakwahkan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang menarik dari cerita Imam Asy'ari ini, yang beliau itu tidak menunggu orang itu datang kepadanya, tetapi beliau datang kepada orangnya. Itulah sebenarnya gambaran dakwah yang sesungguhnya ya. Dakwah itu harus mulai dari seseorang itu, seorang dai itu harus mulai bergerak, mulai mandiri dengan sendirinya tanpa menunggu orang datang kepadanya. Maka Imam Asy'ari ketika mendakwakan Ahlussunnah, beliau tidak menunggu orang. Ketika ditanyakan, wahai Imam Asy'ari, kenapa kok engkau mau mendatangi mereka gitu, orang-orang satu persatu ke rumahnya untuk mendakwakan Ahlussunnah? Padahal kan mereka itu orang-orang yang tidak perlu diperhitungkan, orang-orang yang lemah, dan mereka itu mazhabnya berbeda gitu. Apa jawab Imam Asy'ari? Wahai si penanya ya, kalau seandainya saya tidak datang kepada mereka, maka siapa yang akan menyebarkan akidah ini? Jadi saking beliau itu sangat semangat sekali mau menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi dari situlah muncul tokoh sentral Ahlussunnah wal Jamaah, Imamul A'immatil Mutakallimin, Imam Asy'ari, sehingga banyak juga membuat karya juga dalam Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya kitab Al-Luma', terus Risalah Ahli Saghar, terus Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin, dan lainnya banyak lagi. Kemudian diteruskan Imam Asy'ari. Setelah Imam Asy'ari diteruskan oleh Ibnu Fawraq ya, murid-muridnya, diantaranya Al-Bahili, Imam Al-Bahili. Kemudian Al-Bahili juga memiliki murid, diantaranya Abu Ishaq Al-Isfirayini dan Ibnu Fawraq dan Abu Bakar Al-Baqillani. 3 ulama itulah yang nanti akan menyebarkan, yang sangat memberikan andil terhadap mazhab Imam Asy'ari atau Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengapa kok perkataan Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul karena muncul belakangan, karena memang sebelum masa Nabi dan sahabat itu tidak ada fitnah-fitnah ya, tidak ada fitnah-fitnah, sehingga orang-orang baru memuncul Imam Asy'ari baru menyebutkan bahwa beliaulah yang membawa mazhab Ahlussunnah itu, karena ketika masa sebelumnya itu belum ada fitnah. Pada masa zaman Nabi, sahabat itu belum ada muncul fitnah-fitnah yang
sehingga membutuhkan identitas siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Makanya setelah itu beliau mendeklarasikan bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Imam Asy'ari ini tidak membuat mazhab baru ya. Kata Abu Al-Murtado Az-Zabidi, Imam Al-Murtado Az-Zabidi, beliau mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu tidak membuat mazhab baru, tapi beliau adalah muqarrirun limadzahib salaf, muqarrirun lil madzhabil ulama al-qadimah. Jadi beliau hanya membuat kaidah, menjaga akidah-akidah sebelumnya, bukan menciptakan akidah yang baru. Jadi salah orang yang menganggap bahwa akidah Asy'ari atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibuat oleh Imam Asy'ari. Tidak, tetapi Imam Asy'ari adalah sebagai pioner yang menjadikan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi eksistensi terus, memiliki sebuah manhaj, kaidah dan seterusnya. Kemudian setelah Imam Asy'ari memiliki banyak murid, di antaranya tadi Abu Ishaq Al-Syiraini, kemudian ada Imam Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq nih punya karya juga nanti. Beliau yang mengumpulkan maqalah-maqalahnya Imam Asy'ari. Ada dalam kitabnya namanya Maqalatul Mujarradu Maqalatil Imam Asy'ari. Itu ada kitabnya, 1 jilid ya, saya udah punya itu. Jadi bagus, mengumpulkan fatwa-fatwanya Imam Asy'ari. Kata Syekh Ahmad Thayyib ya, Ahmad Thayyib mengatakan kitabnya Ibnu Fawraq itu yang Mujarradu Maqalatil Imam Asy'ari itu yang paling bisa mempresentasikan pemikiran Imam Asy'ari secara utuh gitu. Yang paling bisa lah, dianggap paling bisa. Sebab karya-karya Imam Asy'ari ini banyak yang hilang ya, banyak yang hilang. Pertama apalagi kitab Al-Ibanah itu. Al-Ibanah itu sama orang-orang yang Salafi Wahabi itu tidak banyak diselewengkan pemahamannya. Karena dikiranya Imam Asy'ari mazhab Mujassimah ya, padahal tidak. Karena kitab Al-Ibanah itu yang sampai pada kita saat ini itu tidak seperti bukan kitab yang apa adanya yang ada waktu ketika itu. Karena sudah banyak distorsi ya, penyelewengan, banyak sekali penyelewengan, sehingga kitab itu tidak bisa menjadi rujukan ya, tidak bisa dirujukan kuat. Maka di antara yang paling kuat itu kitabnya Mujarradu Maqalatil Imam Asy'ari, karyanya Imam Ibnu Fawraq. Kemudian Imam Ibnu Fawraq setelah itu nanti banyak ulama-ulama yang meneruskan pemikiran Imam Asy'ari, terutama dari kitabnya Al-Luma ya, Al-Luma fi Raddi ala ahli zaighi wal bidah. Itu kitabnya banyak mensyarahkan, di antaranya adalah Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini punya kitab namanya Luma'ul Adillah atau Al-Irsyad ya. Beliau meringkas kitab Al-Luma'nya Imam Asy'ari, menjelaskan, mensyarahkan dengan berbagai permasalahan dalam akidah gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, muridnya Imam Al-Juwaini. Dalam kitabnya banyak ya, Imam Ghazali Al-Iqtisad, Al-Fil I'tiqad, kemudian Qawaidul Aqaid ya. Dan masih banyak lagi ya, Qawaidul Aqaid, Al-Iqtisad, Fil I'tiqad dan seterusnya. Kemudian setelah itu diteruskan lagi sama murid-muridnya. Di antaranya singkat cerita sampai kepada Imam Ibnu Arafah Al-Warghami, seorang ulama Tunis ya. Ulama Tunis bernama Imam Ibnu Arafah Al-Warghami. Beliau adalah mufti Tunisia ya. Meringkas permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab-kitab Imam Asy'ari, kitab-kitabnya Imam Juwaini yang diringkas semua itu menjadi sebuah kitab yang bernama, kitabnya itu Al-Mukhtasar Asy-Syamil atau Al-Mukhtasar Al-Kalami. Kitabnya lumayan tebal. Itu beliau mengumpulkan banyak-banyak permasalahan yang ada dalam mazhab Asy'ari menjadi satu kitab itu. Nah, dari sinilah kitabnya Imam Ibnu Arafah ini, Imam Sanusi mempelajari kitab Mukhtasar Kalam itu dari guru-gurunya, sehingga memberikan beliau mempengaruhi beliau dalam dalam membuat karya-karyanya dalam bidang akidah. Nah, dari
Dari situ Imam Asy'ari mulai Imam Sanusi mulai mengarang kitabnya dalam masalah akidah. Ada tujuh karya besar yang dilahirkan oleh Imam Sanusi dalam bidang akidah. Yang pertama ada namanya Al-Muqaddimat, ya, dan juga beliau mensyarahkan juga Syarhul Muqaddimat. Muqaddimat itu isinya istilah-istilah penting dalam akidah, ilmu tauhid, ya, istilah-istilah penting dalam akidah yang harus dipelajari seorang ketika hendak mempelajari ilmu kalam. Itu namanya kitabnya Al-Muqaddimat. Kemudian setelah Al-Muqaddimat ada juga namanya Al-Aqidah Al-Kubra. Yang Aqidah Kubra ini akidah yang beliau menjelaskan akidah secara panjang lebar, secara terperinci. Kemudian beliau juga mensyarahkan namanya Umdatu Ahli Taufik. Panjang tuh namanya, jadi saya nggak hafal. Umdatu Ahli Taufik kalau nggak salah, ya. Kemudian setelah itu ada juga karyanya Aqidatul Wusta. Wusta tengah. Tadi dia Kubra, Wusta. Jadi ada juga karyanya bernama Aqidah Al-Wusta. Jadi akidah yang beliau meringkas yang akidah kubra tadi yang saking banyaknya itu, yang berjilid-jilid. Yang akidah kubra itu banyak sekali ya syarahnya. Di antara hasyiahnya itu ini, hasyiah Al-Yusi, Al-Yusi ini imam besar juga, ulama besar juga di negeri Maroko. Imam Al-Yusi menghasyiahkan kitabnya Imam Sanusi yang judul Aqidah Al-Kubra. Kemudian juga setelah Aqidah Wusta barulah karya yang lain muncul, yaitu bernama kitab Al-Aqidah As-Sughra, atau nama lainnya adalah Ummul Barohin. Induknya argumen-argumen barohin, hujah, bukti-bukti. Karena Ummul Barohin ini yang paling pas untuk orang kalangan awam, kalangan pelajar. Karena beliau sudah meringkas dari kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Aqidah Kubra, Wusta, sehingga dipersingkat lagi menjadi Aqidah As-Sughra. Kemudian ada lagi akidah kitab beliau yang lain, karena orang-orang pada zamannya itu, ya, setiap zaman ini memang orang-orang itu pengen yang simple, tidak berjelimet, sehingga Imam Sanusi merasa kitab Ummul Barohin ini perlu lagi diringkas lagi. Makanya beliau mengarang kitab namanya Sughra, ya, Sughra. Namanya Sughra, dan beliau mensyarahkan juga Syarhus Sughra. Jadi kecil dikecilkan lagi. Kemudian masih ada lagi orang yang butuh kepada penjelasan yang ringkas, gampang dan mudah, ya, karena himamnya kurang, ya. Makanya benar apa yang dikatakan Imam Shahibul Jauhar Tauhid, wakallatil himam fal mukhtasar multazam. Ketika himam itu berkurang, maka ikhtisar itu dibutuhkan. Artinya meringkas kitab itu dibutuhkan. Jadi kitab yang sedemikian besar awalnya itu, yang berjilid-jilid itu, lama kelamaan kecil mengecil dan dipersingkat lagi. Makanya muncullah karya selanjutnya, yaitu yang berjudul Sughra, 3 kali, ya, Sughra, atau dengan nama lain Al-Hafidah, Al-Aqidah Al-Hafidah. Kitabnya kecil sekali, satu akidahnya itu kalau kita lihat tuh kitabnya tuh satu baris saja, satu halaman saja, dan memang kitab kecil itu diperuntukkan oleh Imam Sanusi, diperuntukkan untuk orang-orang, anak-anak kecil atau orang-orang tua, ya, yang sudah tua, agar mudah dihafalkan. Jadi tujuannya itu dikarang kitab namanya Sughra atau Aqidah Hafidah, dengan tujuan agar orang-orang yang membaca itu mau menghafalkan dan mau memahaminya. Jadi itulah betapa, kalau kita lihat, ya, dari cerita tadi, bahwa Imam Sanusi berusaha untuk meringkas kitabnya dari awal yang sangat mendetail menjadi sangat gampang dan sangat ringkas, karena memang Imam Sanusi ini sangat ihtimam, sangat peduli dengan rakyatnya ketika itu, atau pengikutnya ketika itu, agar mereka memahami betul apa yang mereka selama ini
percayai, apa yang selama ini mereka yakini tentang Tuhan. Ya. Jadi inilah kurang lebih cerita singkat dari Imam Sanusi dan karyanya juga Ummul Barohin ini. Jadi Ummul Barohin ini juga bisa dibilang sebagai penutup akidah-akidah sebelumnya. Artinya beliau sudah mengumpulkan hal-hal penting, meringkas, menggabungkan pembahasan-pembahasan yang ada, yang tersebar-sebar di kitab-kitab ulama dulu menjadi pembahasan yang sangat mudah, sehingga orang yang datang setelah Imam Sanusi seperti Ahmad Al-Marzuki, Aqidatul Awam, Jawharut Tauhid dan seterusnya, itu semuanya kulluhum iyalun ala Imam Sanusi. Mereka ngikut dengan manhajnya Imam Sanusi. Jadi luar biasa Imam Sanusi ini memiliki peran yang sangat besar dalam, bisa dibilang sebagai mujaddid ilmu tauhid, menjadi pegangan rujukan ilmu tauhid yang sangat terkenal, itu yang sangat penting ya, sangat penting dikuasai atau dipahami oleh semua orang. Jadi kurang lebih seperti itu sejarah singkat Imam Sanusi. Dan mungkin pertemuan selanjutnya kita akan sudah mulai membahas Mabadi Asyrah, prinsip-prinsip dasar ilmu tauhid atau ilmu kalam ini. Jadi terima kasih kepada panitia, wa khususan ila akhi nggak mau disebut, pada semuanya, pemirsa pendengar. Kurang lebih jika ada kata-kata yang kurang atau kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Idza hunaka khata fa hadza minni wa idza kana shawab fa min indillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 1 jam. Udah selesai. 1 jam sih kurang sih. Akhir video.